Setidaknya ada 3 hal yang ingin khatib sampaikan agar di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini kita senantiasa tetap tegar, tetap nyaman, tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini selalu dalam bingkai rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita hendaknya harus nantiasa husnuzon, baik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menginginkan sesuatu yang kita dambakan, mengharapkan sesuatu yang kita cita-citakan, menginginkan segera hasil yang kita harapkan, kok belum juga kunjung tiba ya? Saya sudah tahajud, saya sudah berdoa, saya sudah ikhtiar, saya sudah banyak wirid, saya sudah banyak berselawat kepada Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kok belum juga ya? Husnuzon, baik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis kursi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku Allah tergantung prasangka hambanya. Artinya, jangan sampai keluh kesah, resah, gelisah, apalagi seolah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Percayalah dalam sebuah firman-Nya, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu sukai itu buruk untukmu, dan boleh jadi yang kamu tidak sukai baik untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah amat sangat mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Senantiasa agar hati kita tetap nyaman, baik sangka kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu yang tepat untuk diberi, tetap Allah yang harus menentukan segalanya. Kita hamba Allah, kita yang harus sesuai dengan keinginan Allah. Percayalah, apapun keadaan kita, kalau senantiasa kita baik sangka pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sadar kita ini hamba Allah, bukan Allah yang harus senantiasa cocok dengan keinginan kita. Kita yang harus dicocokkan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengannya hati tetap lapang, hati tetap nyaman, hikmah akan mampu kita petik, ibadah tetap istiqomah. Yang kedua, agar senantiasa hati kita tetap lapang, pikiran tenang, yang dengannya maka di dalam menjalani hidup dan kehidupan, yang pertama tadi kita husnuzon, baik sangka pada Allah. Yang kedua, yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Kalau kita sudah mantap keimanan kita pada Allah, apapun yang kita harapkan, apapun kondisi kita saat ini, selain kita senantiasa berbaik sangka pada Allah, kita harus tak bergeming, yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jikalau kau pandai bersyukur, Allah akan tambah nikmat-nikmatnya. Jikalau kau kufur, azab Allah sangat pedih. Yakin. Kalau Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa pada Allah akan dibereskan, diberikan persoalan aneka urusannya jalan keluar. Bukan hanya itu, diberi oleh Allah rezeki yang tiada diduga-duga. Yakin. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang mantap tawakalnya, berserah diri total dia pada Allah, setelah ikhtiarnya maksimal, dia laksanakan ibadah, dia jauhkan aneka yang dilarang. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dia serahkan pada Allah, fa huwa hasbuh. Allah cukupkan segala kebutuhannya. Yakin.
Kalau Allah dalam firman-Nya, kita sama-sama hafal dzalikal kitab. Ini kitab Al-Quran la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Mantap kita pada firman-firman Allah Subhanahu wa taala, la raiba fih, tidak ada keraguannya. Hudal lil muttaqin, petunjuk orang-orang yang bertakwa. Sehingga kaya, valid, lapang, sempit, lagi sehat, lagi sakit, mantap pada Allah Subhanahu wa taala. Kul, katakan, wallahu ahad, dia Allah yang esa, la ilaha illallah, la fa'al illallah, la mawjud illallah, la ma'bud illallah. Kalau sudah mantap, dia tidak bergeming. Allah was-samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat mengadu, sehingga mantap terpelihara tauhidnya pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika berdoa, zikir, dia yakin ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir selalu terpaut hati menyebut asma Allah, terpaut menyebut nama Allah, ingat pada Allah, niscaya hati akan tentram. Dia lakukan terus-menerus, dia yakin, ud'uni astajib lakum, berdoalah niscaya akan dikabulkan. Dia tetap asyik menengadahkan tangan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Yang pertama, baik sangka selalu pada Allah, husnuzan. Yang kedua adalah yakin akan janjinya. Itulah sebabnya setelah kita baca Quran dan sabda Rasulullah, sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, maha benar Rasul kan yang disabdakannya, dialah kekasih Allah yang teramat sangat mulia. Yang ketiga, hendaknya dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, kita harus senantiasa ridho akan ketentuan Allah. Faman radiyallahu falahu ridho. Siapa yang ridho, Allah pun akan ridho. Mustahil Allah ridho kalau kita tidak ridho akan takdirnya. Hari ini yang kita inginkan belum juga tercapai. Hari ini kehidupan kita, rezeki kita, keadaan kita, kesehatan kita, ridho. Karena dengan ridho itu hati lapang. Kita harus yakin Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang amat sangat belas kasih sayang, Al-Adil, Maha Adil, Al-Hakam, Maha Bijaksana. Percayalah apa yang ditetapkan Allah, terima. Ridho artinya terima dengan lapang hati. Mustahil kita akan tenang sesuai dengan mukaddimah ayat yang saya bacakan tadi dalam awal khutbah di dalam surat Al-Fajr, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Agar jiwa kita tenang, agar hati kita tenang, maka irji'i ila rabbik, kembali kepada Rabbmu. Ayat ini bukan hanya saat talqin saja, ayat ini juga untuk kehidupan. Artinya sebelum kita menghadap Allah, kita harus tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, walladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir hati tenang. Hati yang tenang itu cirinya adalah irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Rabbmu. Ya sudah, mau diapakan? Pasti ini yang terbaik, aku terima. Inginnya begini, ternyata seperti ini. Inginnya begitu, kok seperti ini ya. Ridho. Kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati lapang. Maka otomatis radiyah mardiyah. Kalau semua dikembalikan pada Allah, maka kita akan mendapatkan mardiyah. Sebelum mardiyah, radiyah. Sudah, saya ridho. Pasti ada hikmahnya. Ini yang terbaik dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim.
Saya ridho, saya syukuri apa yang ada. Terlebih alhamdulillah iman masih ada lekat dalam kalbu. Alhamdulillah hamba masih bisa melihat. Alhamdulillah hamba masih bisa meneguk air, menyuap nasi. Alhamdulillah hamba masih bisa mendengar, bisa melangkah, bisa zikir, bisa sholawat. Oh, bi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang hendak kamu dustakan? Gak seberapa apa yang hamba alami saat ini. Ridho, niscaya hati tetap lapang, terima bahwasanya dengan ridho, menerima, tidak ngedumel dia, menerima, tidak ngenggerutu dia, menerima, tidak menyalahkan Allah. Ya Allah, kok gini-gini amat, istighfar, naudzubillah min dzalik. Dia terima lapang, maka Allah turunkan mardiyah, keridoannya pada khuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Kita ini hamba, hakikat hamba adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada upaya melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kita ini hamba, abdullah, hamba Allah. Maka yang namanya hamba hina, lemah, banyak khilaf, banyak salah. Kalaupun kita bisa ibadah, diberdayakan oleh Allah dengan rahman rahimnya. Pada khuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Kita menempatkan diri pada hamba, tetap banyak khilaf, banyak salah, tetap terima atas ketentuan Allah. Maka kalau sudah demikian, wadakhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Surga dunia lapang hati, surga dunia semua dipautkan pada Allah. Dengan kata lain, dia menjadi hamba-hamba yang ma'rifat Allah. Dia kenal Allah, dia tahu Allah, dia syukuri, dia senantiasa tawakal pada Allah, dia senantiasa ridha. Akhirnya dalam kondisi apapun, niscaya suatu saat ajal datang, malaikatul maut memisahkan ruh dari jasadnya, tetap dia dalam keadaan tenang jiwanya, ridha atas ketentuannya. Sebagai hamba, maka kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, turja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga senantiasalah bahwa dalam kehidupan kita harus senantiasa husnuzan, baik sangka pada Allah, selalu yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala dan ridho atas takdirnya. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur